Satu. Apa kabar teman-teman kelas 4 semua sih? Ya, maksudnya ada. Alhamdulillah. Luar biasa. Keren. Sudah sarapan? Sudah mandi? Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Mantap memang, soleh-soleh Sulawesi ya. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bu Eka bisa bertemu teman-teman secara daring, tapi nggak apa-apa, kita berdoa semoga mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung secepatnya di sekolah ya. Oke. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? IPA. Ada yang tahu materinya tentang apa? IPA. Udah ada yang tahu? Alternatif, Bu. Iya, oke. Kalau gitu kita langsung saja. Bentar ya. Eka mau share screen dulu. Oke. Sudah muncul semua di layar teman-teman? Sudah. Apa yang muncul? Apa yang muncul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan energi alternatif. Hari Jumat tanggal 16 Oktober. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita buat kesepakatan dulu. Sebelum buat kesepakatan, Bu Eka mau mengetes kecepatan teman-teman nih. Hitungan ketiga, silahkan matikan. 1, 2, 3. Dan checklist. Siapa lagi yang udah checklist? Raffi checklist. Wis, cepat teman-teman ya. Naila checklist Mirom. Oh, Rais belum nih. Wis checklist Nadine. Mira, Nindi. Wis keren. Cepat teman-teman ya. Mantap. Oke, sudah keren semua. Oke, baik, lanjut dulu ya. Kesepakatan kita pada pembelajaran sesi Zoom kali ini, yang pertama, menyimak penjelasan materi dengan tertib. Yang kedua, tidak menghidupkan mikrofon kecuali jika sudah diizinkan. Oke. Oh, masih ada yang bersuara nih. Mikrofon siapa masih hidup ya? Yang ketiga, menyimak penjelasan materi dalam posisi yang baik. Berarti kalau dalam posisi yang baik tidak sambil baring-baring, nggak sambil mengerjakan yang lain. Berarti silakan duduk dengan baik, fokus dengan penjelasan Bu Eka. Kesepakatan yang keempat, tidak menyela penjelasan guru. Berarti nanti ketika Bu Eka masih berbicara, teman-teman tidak diperkenankan untuk menyela. Tunggu Bu Eka selesai bicara, atau nanti tunggu Bu Eka beri kesempatan untuk bertanya. Silakan teman-teman bertanya. Yang kelima, kesepakatannya yaitu tidak mencoret-coret layar tanpa izin. Nanti akan ada sesi untuk teman-teman mencoret coret layar. Kesepakatannya menyiapkan akan tulis dipaparkan oleh guru. Jadi nanti silahkan catat poin-poin penting yang Bu Eka sampaikan. Sepakat? Boleh hidupkan mikrofonnya?
Sepakat, Bu. Sepakat? Oke, mantap. Oke, hitungan ketiga, matikan mikrofonnya lagi. 1, 2, 3. Mereka cek nih siapa yang masih nyala mikrofonnya. Checklist udah anu semua, mikrofonnya mantap. Oke, sebelum mulai Bu Eka mau yang belum mengaktifkan videonya, silakan diaktifkan dulu. Tadi ada Viko. Pak Irwan belum, Bu. Oh, Pak Irwan belum dimatikan ya itunya. Ketahuan deh. Oke. Next Bu Fitri. Karena tadi sudah sepakat, sekarang kita untuk bermain. Oke. Permainannya kali ini kesempatan untuk teman saatnya permainannya untuk teman-teman menggambar teman-teman. Oke. Jadi nanti Bu Eka akan berikan satu kata. Ada yang satu kata dan dua kata. Silahkan teman-teman gambar dengan kata tersebut. Silahkan menggambar yang berhubungan dengan kata tersebut. Bu Eka yang berhubungan dengan kata tersebut. Bu Eka akan pilih 7 orang dulu. Oke. Kata yang pertama. Boleh Bu Fitri? Oke. Nah, silahkan menggambar yang berhubungan dengan mantap. Sudah ada satu. Oke. Ada lagi yang menggambar. Oke, ada gambar kursi. Oke. Ada orang duduk di kursi. Mantap, teman-teman ya. Naila gambar meja. Oke. Adelio gambar apa nih? Orang duduk di kursi. Mantap. Allah. Keren teman-teman ya. Oke. Sudah di layar. Lanjut. Oh ya, Adelio masih mau gambar. Gambar apa lagi nih Adelio nih? Itu bukan itu ya? Bukan ibu ya? Bukan kakak ya? Oke. Kita lanjut. Tulis. Siapa dulu Bu Fitri? Oke. Kita clear itunya. Di option di atas ada. Oke, kata yang kedua adalah alat tulis. Silahkan yang menggambar. Nadine. Gambarnya macam mana kan? Ada nih. Kisya. Aja. Ya, bisa pakai HP aja. Ya, tak pakai HP. Nawa. Aditya. Gazi. Bu, saya pakai laptop. Oke, siapa pakai laptop? Bisa pakai laptop. Syafira pakai laptop? Pakai HP? Bisa menggambar? Oke, Nadine udah mulai gambar. Syafira boleh dicoba gambar kalau memang ada di laptopnya. Yumna, boleh? Saya nggak ada, Bu. Saya nggak bisa Oke, gambar, Bu. Oke, oke, Gazi mulai menggambar. Gazi bikin pensil ya, Zi? Betul, Zi? Kayaknya absen, Bu. Pensil. Ini, oke, Nadine sudah mulai menggambar. Waktunya 2 menit lagi.
Ardel bisa gambar Del di layarnya Del. Apa? Apa, Bu? Ardel bisa gambar coba di layarnya. Saya di laptop, Bu. Nggak bisa ya, oke. Saya juga di laptop. Aditya gambar apa, Dit? Iwan. Rapi. Ngapus, Bu. Saya nggak tahu. Menghapus. Oke. Adit gambar apa, Dit? Time's up, waktunya habis. Kita next ke Kak Gazi, ada Nawa, Nadine, Adit. Ada yang coret-coret tadi warna merah. Namanya keluar tuh. Belum diizinkan. Belum diizinkan tadi. Oke, kita lanjut ke kata yang berikutnya. Kamar tidur. Oke. Itu. Sebentar. Kamar tidur. Yang akan menggambarnya adalah Syifa. Keisha bisa Kei? Di HP, di laptop apa di laptop? Di HP, Bu. Di laptop. Di HP bisa, coba. Kalib? Bisa gambar? Kalila? Ifah? Boleh coba gambar? Di laptop. Yang berhubungan. Pakai laptop juga ya? Ya. Nata bisa gambar Nata? Di laptopnya? Di HP-nya? Laptop. Di laptop. Azumi? Di laptop. Azumi laptop juga. Salsa bisa Sa? Di laptop bisa boleh. Kalib silahkan. Nanti beda Bu Fitri nanti. Gambar apa kasur ya? Kasur sama bantal ya? Iya. Wis mantap Syifa nih. Mana lagi yang lain nih? 1 menit lagi ya. Rehan senyum-senyum baik. Oke. Oke, tuh Kalib sudah mulai menggambar. Di kamar itu ada apa aja ya? Ada bantal, ada kasur, ada guling. Ada pintu, ada lemari. Oke, time's up. Oke. Ada kata buah-buahan. Nah, gampang sekali. Coba silahkan. Kirom. Kay. Ulan. Hana. Farah. Coba pada gambar buah apa ya? Kira-kira apakah ada yang menggambar buah yang sama? Kirom, buah apa? Belimbing atau durian? Buah apa, Rom?
Oh, Hana anggur ya nih. Oke, gambar buah rambutan. ya nggak, betul nggak? Itu durian yang di sebelah. Ya, Bu. Iya, tuh kayak rambutan. yang kirom apa nih? Durian yang kirom. Blimbing. Oh, belimbing. Dikira apa ternyata belimbing. Ini Hana anggur bukan? Benar? Iya. Oke. Lanjut next Bu Fitri. Nah, Hewan. kata hewan. Hewan lebih susah. Hewan. Oke, yang akan menggambar Putri Radisti Nindi. Terus Omar bisa Omar? Udah makan belum? Sabu. Nah, oke, Viko. Dok. Viko bisa? Dinosaurus. Rafa Raffi? Bisa Bu. Nggak bisa. Tapi aja masuk Bu. Oh, Ini ada. Oh iya boleh nih. Bu, bisa Bu. ya boleh. Coba gambar Rafa Raffi. Gambar apa ya? Viko gambar apa ya? Ke sana. Misalnya laba-laba. Kodok. Apa ya? Dapat dia. Omar dah mau jadi nih gambarnya nih. Apa Ki? Gak ada yang mau gambar kecoa. Viko gambar apa ini? Hewan apa? Tikus. Oke, Omar gambar apa ini Omar? Aduh, tak tahu pula Bu. Hanya mau Bebek, Bu. Bebek. Oke, mantap gambarnya. Nindi, Radisti ini bikin apa? Viko gambar apa? Mereka suruh gambar kucing. hewan apa macam gitu. Wah, mereka sudah gambar hewan apa? Oke, wis mantap nih, bikin kucing lengkap sampai ekor-ekornya. Keren teman-teman nih ya. Oke. Kalau masih ada Rafa Raffi, gambar apa? Rafa Raffi mau gambar apa? Nyamuk Bu. Nyamuk. Kicik nah nyamuk. Ntar nyamuk habis orang. Oh, ditulisinnya. Oke. Kreatif teman-teman ya. Oke, times up. Oke. Sekarang silahkan dihapus semua yang ada di layar teman-teman. Yang bisa dihapus silahkan dihapus. Kita mulai belajar ya. Oke. Hitungan ketiga. Silahkan matikan mikrofonnya. 1, hidupkan video, matikan mikrofon. 2, 3. Rehan, videonya belum hidup. Viko belum hidup videonya. Ada Aurel. Shiva masih belum hidup videonya. Ada Aurel belum hidup videonya. Bu. Oke. Ya, siapa tadi yang panggil Bu Eka? Video Raffi udah muncul belum? Sebentar Bu Eka cek. Ya udah ada nih. Oke, mantap. Oke. Oke, lanjut Bu Fitri. Kita lanjut ya. Nah, setelah ini, teman-teman silahkan menyaksikan video ini terlebih dahulu ya. Ada suaranya? Ada Bu. Ada suaranya teman-teman dengar? Dengar. Ada Oke. suara kapal tadi. Oke, silakan lihat videonya dulu ya. Selamat datang di virtual tour pembangkit listrik.
Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Batu bara ini dapat dikirimkan menggunakan kapal kargo. Setelah batu bara diterima di dermaga, batu bara disalurkan melalui conveyor belt storage area. Di sana, batu bara ditumpuk oleh stacker. Batu bara mulai disalurkan dari storage area bunker dengan melibatkan reclaimer dan conveyor belt. Selanjutnya, mari kita lihat proses yang terjadi di dalam. Dari bunker, batu bara dialirkan ke pulverizer, giling, hingga menjadi bubuk yang sangat halus. Bubuk batu bara dicampur dengan udara panas, kemudian disemprotkan ke boiler untuk menghasilkan api. Di dalam boiler, pembakaran dilakukan dengan mengkonsumsi batu bara untuk menciptakan panas pada suhu tertinggi. Sisa pembakaran batu bara dikumpulkan untuk menjadi bahan konstruksi jalan. Bakaran ini ditujukan untuk memanaskan api pada pipa untuk menghasilkan uap. Uap inilah yang dialirkan ke turbin. Pada turbin pertama, uap memiliki suhu dan tekanan tinggi. Turbin kedua, uap memiliki suhu dan tekanan menengah. Pada turbin ketiga, uap memiliki suhu dan tekanan rendah. Sisa uap air didaur ulang menjadi air kembali melalui kondenser dan cooling tower untuk dialirkan dan dipanaskan kembali dalam boiler. Uap air pada turbin ini menghasilkan perputaran yang terhubung pada generator di ujung turbin. Putaran pada kumparan elektromagnetik dalam generator ini menghasilkan listrik. Listrik ini kemudian dialirkan step up transformer untuk dinaikkan voltasenya. Listrik inilah yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik.
Demikian virtual tour dari kami. Terima kasih. Oke. Gimana teman-teman? Sudah lihat videonya tadi? Nah, dari video ini kita tahu teman-teman kalau listrik yang kita gunakan selama ini di rumah itu menggunakan batu bara. Asalnya dari batu bara, teman-teman. Nah, batu bara itu adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, kalau lama-lama atau secara terus-menerus kita pakai, nanti suatu saat batu bara itu akan habis. Nah, kalau batu bara sebagai bahan utama untuk pembangkit listrik kita, untuk listrik yang kita gunakan sehari-hari ini habis, kira-kira gimana ya teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Akan ada penggantinya enggak ya? Tidak. Tidak ada. Gimana? Kalau nggak ada Tidak ada. Kalau yang menggunakan tenaga surya, Bu, ada menggantinya. Oke, kalau tadi ada yang bilang pakai tenaga surya, ada yang bilang apa namanya? Energi alternatif. Ada yang bilang nggak ada penggantinya, nggak ada ada yang bilang pakai tenaga surya. Baterai. Atau pakai energi biasa. Kincir angin. Oke, nah jadi Mesin pula. Pakai minyak. Mesin pakai minyak. Minyak juga nggak bisa dipakai. Kincir angin, Bu. Oke, nah Mantap juga tuh. jadi teman-teman untuk karena tadi batu bara itu bahan sumber daya alam yang bisa habis kalau digunakan terus-menerus, maka ada nih nanti penggantinya. Penggantinya kalau energi itu sudah habis, tadi sumber energi batu bara yang sudah habis, supaya tetap bisa menghasilkan listrik yang bisa kita gunakan sehari-hari. Oke, karena ada penggantinya. Penggantinya itu disebut dengan energi alternatif. Nah, teman-teman boleh catat nih. Ada yang tahu pengertian maksud dari energi alternatif itu apa sih? Aku tahu. Mbak kasih tahu. Energi alternatif itu adalah semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Semua sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar konvensional. Bahan bakar konvensional itu ya tadi berarti contohnya batu bara, minyak bumi, gas alam. Itu adalah bahan bakar yang Bu Eka tadi tidak dapat diperbarui. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar konvensional. Bu. Buat ulangnya sekali lagi ya, catat ya. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar konvensional. Bentar, Bu, saya lagi rawat pensil. Ya. Siapa not pensil itu tadi? Bu, ulang lagi, Bu. Oke. Baik, ulangi terakhir ya. Oh, saya mau nanya. Nanti sebentar dulu. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Hidup. Oke. Nah, energi alternatif itu yang akan kita pelajari ada 5, teman-teman. Ada energi matahari, kemudian energi air, energi angin. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang energi matahari.
Kemudian kita juga sudah membahas energi air dan energi angin pada kegiatan Zoom IPA beberapa pekan yang lalu. Nah, energi listrik itu tidak termasuk energi alternatif ya teman-teman ya. Nah, kemudian energi alternatif yang keempat yaitu energi panas bumi dan yang terakhir bahan bakar bio. Oke. Next Bu Fitri. Oke, ini dia videonya. Ini video tentang minyak bumi. Minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap, yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Apakah kalian tahu dari mana asal minyak bumi? Jutaan tahun yang lalu, hiduplah berbagai hewan dan tumbuhan di bumi. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di laut. Nah, sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati ini akhirnya mengeras dan membatu, lalu menjadi fosil dan tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lainnya. Selama jutaan tahun, fosil-fosil ini tertekan oleh tekanan alam. Alami bumi. Dan juga ikut mengubah fosil-fosil itu sejak asal-usul bara di daerah batu endapan yang memiliki pori-pori di bawah meter dalamnya di bawah tanah. Namun ada juga yang ditemukan pada kolam-kolam permukaan bumi. Negara penghasil minyak bumi terbesar adalah Rusia, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Iran. Untuk proses pembuatannya, minyak mentah dari bawah tanah diangkut ke tempat penyulingan untuk diolah menjadi beberapa manfaat bagi manusia. Misalnya untuk dijadikan bensin, minyak tanah, bahan bakar diesel dan pesawat jet, serta minyak pemanas. Seperti kendaraan bermotor yang sering kita pakai menggunakan bahan bakar dalam bentuk minyak bumi yang sudah diolah. Selain itu, minyak bumi juga dimanfaatkan untuk membuat bahan-bahan lain seperti plastik, lilin, pupuk, aspal, tinta, dan deterjen. Di negara kita, jumlah energi fosil seperti minyak bumi sangat berlimpah. Namun, makin lama jumlah minyak bumi akan berkurang, bahkan bisa habis. Diperkirakan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam waktu 11 hingga 12 tahun ke depan jika tidak dibuatkan cadangan baru. Untuk mengatasinya, pemerintah kita mencari sumber daya energi lain untuk menggantikannya. Contohnya tenaga surya dan tenaga angin. Nah, kita juga bisa ikut membantu mengurangi penggunaan minyak bumi. Caranya, menggunakan kendaraan bermotor, terutama jika jaraknya ditempuh dekat. Oke, sudah lihat tadi bagaimana asal mula dari bumi tadi? Sudah. Nah, jadi minyak bumi tadi sama seperti batu bara. Kalau digunakan kita butuh energi pengganti. Iya, itu tadi energi. Enggak, saya mau ngomong sesuatu. Oh, Ya, nanti ada. tugas ini dimasukin ke YouTube kan? Iya, nanti rekamannya dimasukin ke YouTube. Bumi bertambah ya, Bu? Proses untuk menjadi minyak bumi itu lama sekali, Kiro. Butuh berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun lamanya. Jadi kalau hewan yang mati sekarang belum bisa tulangnya itu dijadikan fosil, harus butuh waktu lama untuk bisa diambil. Dia mengendap dulu yang dalam waktu yang lama gitu. Oke, sudah Kiro? Oke, kita lanjut ya. Kita bahas yang pertama yaitu energi matahari. Kemarin Bu Eka sudah pernah membahasnya, energi matahari. Oke, energi matahari kemarin ada mempunyai manfaat untuk manusia dan untuk tumbuhan
juga untuk hewan. Oke, untuk manusia. Kemudian digunakan sebagai energi alternatif itu biasanya dibutuhkan yang namanya sel surya, teman-teman. Nah, jadi sel surya itu nanti yang akan menyerap sinar atau cahaya matahari yang kemudian akan diubah menjadi energi listrik yang bisa digunakan di rumah. Di beberapa tempat, Bu Eka main baca, masjid di Universitas Indonesia itu atapnya sudah diberikan panel surya atau sel surya. Fungsinya untuk menghidupkan listrik masjid itu. Kalau di Tanjung Pinang sendiri, kalau teman-teman mau ke Dompak tuh, teman-teman lewat jembatan itu biasanya di pinggir jalan ada tiang listrik, tiang lampu, yang atasnya ada kotaknya. Nah, itu sel surya juga tuh teman-teman. Fungsinya untuk menyerap sinar matahari yang akan diubah menjadi energi listrik untuk menghidupkan lampu. Oke, nah ini untuk lebih jelasnya kita lihat video tentang bagaimana sel surya itu, matahari itu bisa menghasilkan listrik dari panel surya. Gak ada suaranya, nggak apa-apa, kita jelasin aja ya. Nah, ini teman-teman. Ada suara. Alam seperti contohnya matahari. Ada. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam ASEAN Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat sering dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik di rekcaren atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari 2 lapisan silicon yang saling menempel, yaitu lapisan silicon tipe N dan lapisan silicon tipe P atau PN junction, menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah teman-teman ini tadi cahaya mataharinya diserap panel surya, kemudian dia masuk ke bumi yang kita tinggal panel surya tadi. Nah, nih dialirkan ke rumah, ke penyimpanan baterai surya. Dari sini, kemudian arus listrik tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternatif current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC? Untuk mengubahnya, maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan konverter, di mana konverter ini akan mengkonversikan listrik dari arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Ya, peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Nah, tadi gitu caranya ya. Dia dari cahaya matahari, kemudian diubah dulu, disimpan ke baterai, diubah pakai konverter, baru bisa dialirkan ke rumah-rumah. Yang kedua adalah energi air. Next, Bu Fitri. Kemarin juga sudah pernah kita bahas, selain untuk kebutuhan sehari-hari, energi air bisa untuk pengairan atau irigasi. Kemudian digunakan juga untuk pembangkit listrik tenaga air. Masih ingat? Next, ya, energi angin. Energi angin juga sudah kemarin kita bahas untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian untuk sarana olahraga. Dan kemudian untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, kemudian sekarang ada energi panas bumi.
Nah, energi panas bumi ini nama lainnya yaitu energi geotermal, teman-teman. Nah, energi panas bumi ini energi yang dihasilkan oleh magma dari dalam perut bumi. Nah, biasanya kalau energi panas bumi ini banyak ditemukan di daerah pegunungan, teman-teman. Oke, nah asal dari energi panas bumi berasal dari batuan panas tadi yang Bu Eka bilang, dari magma ataupun dari sumber air panas bumi atau geyser. Nah, dua ini asal ini biasanya ditemukannya di daerah pegunungan. Oke, lanjut Bu Fitri. Nah, ini ada video lagi. Bagaimana sih energi geotermal tadi bisa sampai menjadikan energi dan sampai ke rumah-rumah kita? Energi geotermal Ada suara? panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara. Pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam jaret. Kami menyebutnya sebagai konsum jaret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan. Dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas, karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan, karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi praktis tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca.
Chevron adalah penghasil energi panas bumi terbesar di dunia. Operasi panas bumi Chevron di Indonesia dan Filipina saat ini mempunyai kapasitas untuk membangkitkan lebih dari 1.200 megawatt energi panas bumi yang bersih, andal, dan terbarukan. Untuk memenuhi kebutuhan jutaan manusia di Indonesia dan Filipina. Oke, teman-teman. Itu tadi ya, bagaimana sih tadi prosesnya panas bumi tadi bisa sampai menghasilkan listrik yang dialirkan ke rumah-rumah. Oke. Ya. Siapnya jam berapa? Sebentar lagi ya. Bu, Oke. Nah, tadi juga mereka bilang perusahaan terbesar panas bumi itu namanya Chevron. Oke. Di Indonesia sudah ada pembangkit listrik tenaga panas bumi itu di Sarula. Pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarula. Oke, kita masuk ke bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio ini teman-teman, ya dari Spiteng. Nah, bahan bakar bio ini ada yang terbagi menjadi 3. Ada biodiesel. Nah, biodiesel ini teman-teman adalah bahan bakar yang dapat menggantikan solar. Nah, jadi nanti solar itu kan minyak bumi ya. Dia sumber daya alam yang dapat habis kalau digunakan terus-menerus. Jadi nanti penggantinya energi alternatifnya adalah biodiesel. Biodiesel ini dapat berasal dari bunga matahari, tumbuhan jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kacang kedelai. Kemudian bahan bakar bio yang kedua yaitu biogas atau biomasa ya. Biogas ini menggantikan apa berarti teman-teman? Menggantikan gas, benar. Ada biogas menggantikan gas. Berasal dari kotoran hewan. Jadi biasanya itu kotoran hewannya tuh disimpan dulu di bahasanya gudang gitu ya. Disimpan dulu, nanti dia akan dipanaskan, nanti menghasilkan uapnya itu yang digunakan sebagai gas yang dialirkan ke rumah-rumah untuk dapatkan kompor gas kan. Gas itu termasuk gas alam, itu termasuk salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian bahan bakar bio yang ketiga yaitu bioetanol. Nah, bioetanol ini dia akan menggantikan bensin atau premium. Nah, kalau kendaraan bermotor kita itu teman-teman biasanya menggunakan bensin atau premium. Itu juga termasuk minyak bumi dan dia akan habis kalau digunakan terus-menerus. Bioetanol ini dapat berasal dari singkong, jagung, dan sagu atau sisa jagung, sisa bonggol jagung itu. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas energi alternatif. Tentunya meskipun itu energi alternatif, dia ada kekurangan dan kelebihannya nih teman-teman. Kita bahas kelebihan energi alternatif terlebih dahulu ya. Boleh teman-teman catat. Kelebihan energi alternatif yang pertama yaitu tersedia banyak di alam. Pasokannya melimpah teman-teman. Contohnya angin kan ada banyak sekali ya di alam ya. Kemudian ada matahari, bahkan di Indonesia negara tropis yang hampir setiap saat panas mataharinya ada kan. Kemudian yang kedua kelebihannya ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan di sini maksudnya energi yang digunakan tersebut tidak ada limbahnya. Nggak ada limbahnya, dia nggak menghasilkan limbah. Kalau energi tadi minyak bumi kan, kalau kita pakai bensin untuk kendaraan kan ada gasnya kan, sisa gas pembuangannya itu kan. Nah, kalau energi alternatif ini dia nggak ada limbahnya, jadi tidak mencemari lingkungan. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu mudah didapatkan.
Tadi yang Bu Eka bilang, karena dia banyak di alam, jadi mudah sekali didapatkannya. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, biaya awal instalasi yang tinggi. Maksudnya gini teman-teman, kalau suatu daerah misalnya mau memasang kincir angin itu dia butuh biaya yang besar, mulai dari tempat, kemudian peralatan, kemudian harus ada ahlinya. Itu yang menyebabkan biaya awal instalasinya tinggi. Yang kedua, bergantung pada kondisi alam. Nah, ini juga. Misalnya, di suatu daerah mau memasang kincir angin. Nah, kalau sedang tidak ada angin berhembus, otomatis energi yang dihasilkan dia juga berkurang, teman-teman. Itu maksudnya, bergantung pada alam tuh. Kemudian yang ketiga, belum efisien. Kalau di sini mungkin maksudnya karena itu tadi belum efisien karena dia belum seefisien kalau kita menggunakan bahan bakar yang sekarang. Belum cukup untuk menggantikan teknologinya yang belum cukup ya teman-teman ya. Teknologinya yang belum cukup untuk menggantikan bahan bakar konvensional yang kita pakai saat ini. Oke. Lanjut Bu Fitri. Nah, ini tadi energi alternatif yang kita pelajari itu ada energi matahari. Nah, energi matahari itu manfaatnya untuk manusia, untuk tumbuhan dan hewan. Sudah pernah kita bahas di video sebelumnya tentang energi matahari. Kemudian, untuk energi alternatifnya, untuk dapat menghasilkan listrik menggunakan panel surya. Kemudian energi yang selanjutnya adalah energi air. Manfaatnya banyak sekali tentunya untuk makhluk hidup, untuk pengairan, untuk pembangkit listrik juga. Yang digunakan adalah kincir air sebagai itunya, energi alternatifnya. Kemudian energi angin, manfaatnya untuk pembangkit listrik, penyerbukan tumbuhan, dan sarana olahraga tadi. Kemudian alat yang digunakan yaitu kincir angin. Energi panas bumi atau energi geotermal tadi. Nah, digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Berasal dari batuan panas dan sumber air panas yang ada di daerah pegunungan. Kemudian ada bahan bakar bio, terbagi menjadi 3. Ada biodiesel tadi menggantikan solar, kemudian biogas menggantikan gas alam tadi, dan kemudian yang terakhir ada bioetanol yang bisa menggantikan bensin atau premium untuk kendaraan ya teman-teman. Oke. Langsung aja Bu Fitri, ini di skip aja. Oke, karena tadi Bu Eka sudah sampaikan materi semua. Nah, jadi penugasan kali ini ada di LK Home Farm Project, aktivitas ke-9. Nanti setelah itu teman-teman unggah ke Google Classroom ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau tanya, Bu. Siapa tuh, Kirom ya? Katanya kan mudah didapatkan kan tapi kenapa biaya tinggi? Katanya mudah didapat, tapi nambah biaya tinggi. Iya, mudah didapat itu energinya, Kirom. Kalau biaya tinggi itu tadi, itu biaya pemasangannya. Kita butuh alatnya. Kalau misalnya tadi kincir angin itu untuk alatnya kincirnya saja itu sudah mahal. Kemudian kita harus cari tempatnya juga, Kirom. Bikin tempatnya, itu butuh daerah yang luas kan mahal kan? Kemudian butuh tenaga ahlinya, itu mahalnya di situ. Gitu. Oke? Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Ya, Bu Eka buka pertanyaan terakhir ya. Siapa lagi yang mau tanya tadi? Tadi mati, Bu.
Di aktivitas nomor 9 ini Bu ada itu ada harus nyari perbedaan dan persamaan energi Nah, Bu Eka biomasa. tanya, perbedaan persamaan dari energi biomasa. Biomasa itu biogas teman-teman ya. Biomasa dan kemudian geotermal. Tadi apa ya? Kira-kira apa menurut teman-teman? Dia banyak di atas paling. Saya lupa mau screenshot Bu. Persamaannya apa? Sama-sama energi. Alternatif. Iya, betul. Sama-sama energi alternatif. Persamaannya apa lagi? Ramah lingkungan. Kalau perbedaannya berarti apa? Kalau energi geotermal asalnya dari mana tadi? Bu. Enggak lihat yang screenshot karena dia nggak sempat nulis semua. Kalau energi geotermal dari mana tadi? Asalnya? Enggak selesai. Ada yang masih ingat? Bu, Asalnya dari, iya Omar? boleh nggak Bu tunjukin lagi Bu tadi yang perbedaan sama kekurangannya Bu? Kelebihan sama kekurangan. Nanti di itu aja ya. Pak Irwan kirimkan ke Omar nanti ya. Oke Bu. Oke. Ya. Siapa nih? Ibu-ibu. Bu Eka tak nampak. Tak tahu orangnya siapa nih. Oke. Raffi, kenapa? Air untuk kita mandi sehari-hari itu dapatnya dari mana Bu? Air untuk kita mandi sehari-hari itu, kalau air itu ada namanya siklus air. Nah, siklus air itu dia memutar air tuh, Raffi. Dari air yang di laut itu, nanti dari hujan itu turun air lagi kan. Air itu nanti bisa masuk ke sumur, kemudian masuk ke, kalau ada teman-teman pakai itu ya, PDAM itu apa? Air pump. Nah, pakai air pump itu bisa masuk ke sungai atau ke bendungan menggunakan pump itu tadi. Kelas 3 katanya sudah pernah belajar siklus air. Oke? Bu, Sudah? satu lagi, Bu. Bu, energi biomasa ini terbuat dari tumbuhan, maksudnya organik, Bu. Iya, biomasa tadi sama dengan biogas juga. Dari bahan organik juga. Oke. Bu, Lagi, Bu. Ya, siapa? Terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Ibu Raffi. Raffi, kenapa? Kenapa untuk mandi air sehari-hari kenapa nggak pakai air laut? Kalau air laut kan mengandung garam. Kalau teman-teman biasanya tuh kalau air garam itu agak lengket ya. Kalau kena badan terlalu lama, kalau kering dia agak lengket biasanya. Raffi mau mandi pakai air laut? enggak. Kenapa mau? Oke. Sudah? Oke, karena sudah selesai materi dari Bu Eka, kita tutup pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah bekerja sama dengan Bu Eka hari ini. Bu Eka ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.